Hai, halo semuanya, ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu adalah tema yang tidak kita tentukan di awal, melainkan tema ini akan mengalir. Nanti kita lihat ya poin terbesar dalam readingan itu dari kartu yang berjatuhan mengarah kemana. Itu akan menjadi tema kita. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kalau kalian merasakan efeknya ngantuk, ya nggak apa-apa, ditinggal tidur aja. Keringetan juga nggak apa-apa, diusap aja. Kalau ada yang ngerasa sampai mual, sampai ada yang mau BAB, berarti ada something di dalam tubuh kalian, sakit mungkin atau kelelahan. Tapi kalau masih sekadar ngantuk, it's mean artinya kalian butuh healing, butuh istirahat. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja mampir atau baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif atau manfaatnya ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama kurun waktu ini. Nggak kerasa ya, udah tahun 2024 aja. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekepon. Kita cek dulu energi antara kamu dengan dia. Masih sekitar atau seputar readingannya antara kamu sama dia. Siapapun yang sedang kamu dealingkan atau siapapun yang sedang kamu fokuskan. Satu nama ya. Tapi bisa aja yang muncul beda nanti. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, mungkin tidak cocok, bukan readingan ini untuk kamu. Ya, jadi harus bijak dalam menyikapinya dari sekian banyak orang. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kayaknya energi dia keluar lagi Hierophant ya, kemarin malam juga Hierophant. Apakah masih orang yang sama? Wah, energi kalian energi pelepasan, mengakhiri. Ada 2 angka 10 soalnya. Energi dia, ada tower. Ada yang ambiar. Ups, jatuhnya 2 aku ambil yang ini. Oke, kenapa ini energi kalian? Wah, bagus sih. Walaupun short, nggak selamanya pedang itu menyakitkan ya. Biasanya kalau nengok kartu pedang tuh, kenapa? Padahal banyak makna positifnya juga. Oke, konektor antara kamu sama dia Knight of Wands. Dia mau datang, Dia mau kujuk-kujuk nongol, Ini ada energi, apa ya, kalian punya kekuatan yang sama sepertinya, entah ini secara pemikiran atau secara fisik, ataupun secara, argumen, status, atau apapun juga ya.
Jadi ada hal-hal yang misalnya kamu sama dia standarnya sama, sehingga kadang-kadang jadi dualitas nih, bisa jadi mempertahankan argumen masing-masing ya. Jadi selalu ada konflik-konflik di mana sebenarnya mungkin kalian ini di posisi yang sebenarnya sama, kayak cerminan sih gitu. Dia pintar, kamu pintar misalnya, atau dia banyak bicara, kamu juga banyak bicara. Tapi nggak semua ya, sebagian kecil aja. Tapi yang jelas sih di sini lebih kuat ini orang pingin datang ke kalian itu ya. Sudah ada pemikiran mungkin sejak kemarin ya. Energi dia saat ini dengan kartu The Hierophant lagi banyak merenungi, banyak memaknai arti hidup dalam diri dia, sehingga kayak dia sekarang ini sedang membutuhkan yang namanya kestabilan, balancing ya. Ada energi kayak aku harus berubah loh. Kalau aku nggak berubah, nanti aku gini-gini terus. Ya. Kemudian ada Ace of Pentacles. Ada sesuatu yang sedang dia mulai. Ya. Apakah energi perubahan yang terjadi di dalam diri dia ini kudu hancur dulu, kudu ambiar dulu. Jadi kalau kemarin mungkin dia nggak di posisi tower, ya, atau dia nggak mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Mungkin kesadaran ini belum muncul, atau bahkan nggak muncul sama sekali. Dia mungkin masih euforia dengan dunianya, atau dia masih senang-senang dengan versi dia sendiri, cara dia membahagiakan dirinya, ya. Dan di sini energinya saat ini kalau aku lihat banyak yang lagi berupaya untuk healing, karena ada tower moment yang terjadi dalam diri mereka. Ya katakanlah mungkin masalah pekerjaan, masalah kehidupan, atau masalah-masalah lainnya. Jadi ada yang harus mereka bangun kembali dari awal. Tapi paling kuat di sini sepertinya masalah finansial ya. Apalagi mungkin mau lebaran, banyak kebutuhan. Oke, energi kalian di sini ada Ten of Pentacles. Secara finansial kalian malah bagus di sini. Dia 1, kalian 10, bayangin ya. Ada kesuksesan, ada kemapanan. Kalau belum di posisi ini ditunggu. Bentar lagi ada duit nongol, ada cuan nongol, ada berkah-berkah lainnya yang akan datang. Ya, kemudian di sini ada Ten of Swords kok jadi six-nya di sini tadi. Ya, Ten of Swords ini menggambarkan tentang ada perasaan luka, tapi di sini tidak mutlak jadi sekarang luka, tidak. Ya, luka ini sudah beranjak pergi karena di sini ada Six of Swords, ingin meninggalkan. Artinya, kalian tahu caranya menciptakan kebahagiaan kalian. Mungkin buat kalian sekarang prioritas membahagiakan diri sendiri, self love ya, memanjakan diri sendiri atau keluarga itu prioritas utama kalian. Makanya di sini sesuatu yang menyakitkan ini tertutupi dengan berkah dan blessing, maka banyak di antara kalian memutuskan untuk waktunya pergi, atau waktunya move on, atau meninggalkan. Mungkin aku nggak akan bilang ini meninggalkan secara penuh atau secara keseluruhan. Bisa ada yang mungkin meninggalkan untuk sementara waktu. Nggak apa-apa deh, kasih space dulu, ninggalin aja dulu. Toh aku juga lagi banyak fokus lain nih. Misalnya mau pulang kampung, misalnya mau urusan ini, urusan itu. Masalah yang satu ini diketepikan dulu. Jadi ada yang ingin kalian singkirkan, baik itu secara permanen ataupun secara untuk sementara dulu. Karena memang ada kesibukan lain atau ada urusan lain yang menurut kalian itu jauh lebih urgent. Tuh energi kalian. Kita lihat ya, apa aja yang terlihat antara kamu dan dia dulunya atau kemarin-kemarin. Udah lama ya nggak pakai kartu mungil ini. Oke, di sini ada soulmate, soul connection, ya, partnership, ada agreement, soul contract, ya. Mungkin kamu sama dia ada hubungan soulmate nih, ya. Makanya mungkin beberapa di antara kalian masih merasakan energinya masih sulit lepas. Tapi ingat kok berpisah Mi kalau soulmate. Kok begini yang dialami Mi namanya soulmate. Soulmate-nya mungkin bukan sekarang, tapi kalian memang ada energi soulmate entah beberapa tahun ke depan, ya, atau setelah sama-sama bisa memahami satu sama lain atau memaknai banyak hal. Karena kan di sini dalam readingan ini yang salah belum tentu dia aja. Bisa jadi juga kalian salah, ya kan? Artinya kedua belah pihak harus sama-sama belajar, kedua belah pihak harus sama-sama memaknai apa yang pernah terjadi. Ketika kalian sudah sama-sama cleansing, biasanya semesta akan menyatukan kembali hubungan ini dengan yang namanya union or renewal, ya. Kemudian ada kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, ya, falling in love. Kamu
bucin banget nih sama dia. Cinta banget sama dia. Kisses ya, apakah hubungan ini banyak efek-efek dari kissesnya ya, atau memang ketertarikan secara fisik, atau memang hubungan ini ya berlandaskan dengan yang disebut dengan apa tuh, tunggu dulu nih kameranya kok silau banget. Aku lagi rapiin, jadi kegedean. Ntar ya Oke, biarin dulu deh. Ya. Atau memang ini adalah tentang ketertarikan secara fisik ya. Jadi mungkin waktu itu hubungan ini terlalu cepat dijalanin, dan kalau ketemu ya gitulah, ada cium-ciumnya, ada kiss-kissnya. Atau jangan-jangan kenangan terindahnya, manisnya adalah tentang kisses. Mungkin dia kissesnya pintar. Oke, di sini ada that meeting someone new. Sayangnya di sini ya, mungkin hubungan ini ada yang melakukan penyelewengan atau kecurangan. Ya, bisa dikatakan ada yang diam-diam meeting someone new, ketemu dengan seseorang yang baru ya. Get back out there ya, di luar sana. Jadi dia sudah menjalin hubungan sama kamu, tapi juga memulai atau menjalin hubungan lagi dengan orang baru. Oke, kemudian sini ada healing heart ya, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Ya, ini dia. Apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia, dari energi kamu juga sama nih. Ada yang sedang menyembuhkan luka ya, healing from heartbreak. Jadi mencoba untuk bangkit kembali ya, mencari kebebasan dari situasi toxic relationship atau adiksi yang benar-benar membuat kamu pusing atau membuat kamu merasa tertekan atau tersakiti. Oke, kemudian di sini ada twin flame komplit ya. Ada soulmate, ada twin flame. Kalau kalian yang lagi dihadapkan dengan situasi sakit banget, caruk maruk banget, wah pokoknya hubungannya ini kayak nggak bisa ditebak aja, kayak roller coaster ya. Berarti ini ada hubungan twin flame antara kamu sama dia. Mungkin ada sesuatu yang belum tuntas dari kehidupan masa lalu ya, dimana kalian harus membayarnya di kehidupan saat ini. Jadi nggak tahu antara kamu yang disakiti dulunya atau kamu yang menyakiti dia dulunya, sehingga salah satunya pun di kehidupan ini tersakiti. Artinya kalau belum menemukan titik terang ya, maka soulmate ini biasanya akan panjang. Karena twin flame bisa naik level jadi soulmate ya, penyatuan dua jiwa. Tapi ketika kalian sama-sama tuntas dulu nih, karena ini masih banyak yang belum tuntas ya. Itu dia. Oke, bottom of the deck, energi kalian heartbroken, hubungannya sudah berakhir ya. Hubungan yang sangat dalam, tapi terjadi perpisahan, set feeling loss. Artinya ada beberapa juga yang mengghosting, ada yang benar-benar tidak bertanggung jawab dalam hubungan ini, apapun bentuk hubungan kalian. Kita lihat dari tarotnya. Aku naikin dulu nih, gede-gede banget. Oke, di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Strength, Leo. Kemudian di sini ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Four of Cups, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Lagi sayang-sayangnya ditinggal. Lagi merasa justru ini adalah ikatan yang kuat, tapi ini melenceng dari perkiraan, dari ekspektasi. Semuanya keluar dari jalur apa yang sudah direncanakan.
Ada hal yang gak disangka-sangka terjadi padahal kamu gak nyangka kalau dia itu bakal seperti itu. Kamu melihat bahwa dia selama ini adalah sosok baik, sosok yang bisa kamu jadikan panutan. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Atau berjalannya waktu terjadi perubahan-perubahan sikap dalam hubungan kamu sama dia. Ya, di sini juga hubungannya penuh dengan penantian, kesabaran. Hubungan yang penuh dengan gairah atau passion. Ketertarikan secara fisik sangat kuat sekali, tapi sayang pondasinya tidak kuat. Kalian berdealing sama orang yang suka ngambekan. Sedikit-sedikit ngambek, diam, silent treatment, sedikit-sedikit minggat. Nanti tiba-tiba gujuk-gujuk datang, suka-suka dia aja maunya kayak apa. Ya, tapi yang mau bilang apa nggak bisa dipungkirin. Tetap aja dia bisa meluluhkan hati kamu. Ya, mau seperti apapun marahnya kamu, kesalnya kamu luluh lagi kalau ketemu dia. Ada pesona yang luar biasa dalam diri dia, salah biasa, ya. Seperti itu. Kamu kayak ngerasa bisa ngeluluhin dia, tapi sebenarnya kayak dia ini kayak bom waktu gitu. Kayak kamu bisa ngeluluhin singa, tapi singa ini kalau tiba-tiba nggak dikasih makan, dia bisa menerkam, ya. Dia bisa saja melakukan sesuatu yang di luar prediksi. Ini banyak yang LDR juga, hubungannya jarak jauh, terus juga terjadi yang namanya perbedaan kasta atau perbedaan yang berkaitan dengan apa ya, finansial bisa jadi, mungkin yang satu kaya, yang satu enggak, yang satu dari suku ini, yang satu dari suku ini, yang satu dari apa ya, boru ini yang terpandang, yang satu enggak, atau ada yang dari keluarga yang keturunan ini, keturunan itu, pokoknya ada kaitannya sama yang namanya ras juga di sini, sehingga kadang-kadang membuat bingung untuk bersatu itu seperti apa. Perbedaan agama ada tapi nggak terlalu banyak, ya. Paling banyak LDR secara virtual di sini. Oke, yang aku lihat juga di sini dia udah meninggalkan kamu begitu aja, ya. Karena memang hubungannya penuh dengan beban berat. Ibarat kamu kalau lagi daki gunung tuh rasanya gimana? Butuh banyak persiapan, ya. Sementara persiapan-persiapan yang ada pun kalau kamu jinjing ke atas gunung itu berat sekali. Perumpamaannya gitu, filosofinya, ya. Sehingga kadang-kadang ketahanan dalam hubungan kalian itu sulit, ya. Ibaratnya kalian punya halaman tapi kalian nggak punya pagar, nggak bisa menggembok atau nggak bisa ditutup. Jadi dia tuh pengennya bebas aja, pengennya sesukanya aja, ya. Itu ini ada dualitas yang berbeda antara kamu sama dia. Yang satu di sini mengharapkan hal-hal positif dalam hubungan ini, sementara yang satu melakukan hal-hal yang negatif-negatif aja. Ya, artinya kalau sudah negatif banyak, luas. Bisa aja dia memanfaatkan kamu, bisa aja dia cuman mau seneng-seneng sama kamu, have fun aja. Ya, karena di sini aku lihat kayak nggak ada keputusan atau nggak ada tanggung jawab pasti dalam diri dia. Even kalaupun hubungan ini adalah hubungan terlarang, hubungan yang disembunyikan, minimal lah dia bertanggung jawab atas hubungan itu. Ya, jangan sesukanya, bersikap adil mungkin, atau tanggung jawab lain yang mungkin kamu inginkan, seperti itu, ya. Ini ada kehilangan besar juga dalam hubungan kamu sama dia, tapi kayak kamu nggak bisa ngapa-ngapain dalam kehilangan besar tersebut, ya. Jatuhnya ke serba salah. Katakanlah mungkin ada yang memanfaatkan atau mengambil atau gini gitu. Tapi kalau mau dituntut nanti ada nama baik yang tercemar. Kalau dituntut nanti kamu juga yang merembet-rembet. Sehingga mau gak mau sesuatu yang hilang tersebut dipendam sendiri. Karena tadi takut sesuatu itu terbongkar di mata umum. Padahal mungkin kamu punya kekuatan di sini untuk membongkar sesuatu aib dia mungkin. Atau membongkar sesuatu yang bisa dikatakan itu harusnya diketahui. Tapi kayak kamu menahan diri, udahlah. Ini udah terjadi, tapi ya masih mangkal aja bawaannya, kesel, ya, masih nangis kadang-kadang di pojokan, atau bahkan ada beberapa mungkin yang masih menyesal, kenapa ya kemarin ketemu sama dia. Penyesalan-penyesalan tentang masa lalu banyak terjadi di dalam energi readingan ini, ya. Padahal sebenarnya yang sudah berlalu ya sudah, tapi fokus kamu apa ke depannya, ya, cut off, selesaikan, seperti itu. Karena yang aku lihat di sini banyak sekali yang terluntang-lantung untuk meng-cut off hubungan ini. Bahkan kadang-kadang kamu bingung kenapa kok masih aja pikiran kamu terfokus pada dia, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang overthinkingan, ya, tipenya pemikir atau memang keras kepala, ya. Suka adu argumen atau suka merasa pintar sendiri, menang sendiri. Dia merasa dia di atas segalanya, sehingga sekalipun kamu degree-nya lebih tinggi sama dia, tetap aja kayak dibodoh-bodohin sama dia, ya. Kayak dia aja yang ngerasa pengalaman hidupnya sudah paling besar. Itu Mami kalau udah ngebongkar orang ya barbar banget ya. Gak pakai rem.
Iya, biar kalian sadar. Kenapa? Kadang-kadang kalian itu nggak bisa melupakan seseorang itu karena masa lalu yang kalian ingat tuh yang manis-manisnya aja, kisis-kisisnya ini yang kalian ingat. Ya, kalau ingin mau cepat move on, selalu banyak aku lihat komen kalian. Kenapa Yami nggak bisa move on? Karena yang kalian lihat, yang kalian ingat itu adalah hal-hal manisnya aja. Sekarang kita ketepikan dulu masalah spiritual, ya, masalah twin flame kayak soulmate kayak. Tapi kalian harus kembali ke realita hidup, kembali ke yang namanya logika. Mau dia twin flame kayak, mau dia soulmate kayak, ada kehidupan yang harus kalian perjuangkan ke depannya, yaitu kesehatan mental kalian. Jadi kembali, kalau kalian lagi galau atau kalian lagi berada di titik nggak bisa menelaah tentang arti spiritual, soulmate, twin flame atau apapun yang terlihat di tarot ini, ya, kembali dulu ke titik logika kalian, ya. Jalani misi jiwa kalian, tujuan hidup kalian itu apa ke depannya. Ini banyak yang tersesat aku lihat, ya. Nggak omel kan sama Mami? Enggak lah, canda. Mami sayang sama kalian semua. Mana mungkin diomel-omelin. Demi kebaikan kalian, ya, gitu. Sama aku juga kalau sudah kebablasan di dunia spiritual, kadang-kadang ya, kan aku juga tetap terus belajar dan belajar. Tiba-tiba agak-agak tengleng nih otak gitu kan. Aku kembali dulu ke titik logika gitu. Ada yang harus ditarik dari sesuatu yang terlalu kita selami, ya, nanti tenggelam kita, Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Iya, ada 2. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kemudian di sini ada Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Lagi-lagi tentang kesadaran nih, ya. Oke, kemudian di sini ada Page of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Nine of Cups, ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Aku lihat kayak orang ini salah pilih deh. Atau dia kayak sadar bahwa apa keputusan dia kemarin atau apapun pilihan dia kemarin, ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya dia salah pilih. Jadi kayak dia nggak mendapatkan apa sih yang menjadi ambisi dia, apa sih yang menjadi sesuatu yang dia kejar kemarin, yang dia targetkan kemarin. Jadi kayak salah pilih lah, salah arah, ya. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada judgment, ya, menerima takdir ilahi, menerima takdir semesta, ya. Bahkan di sini ada beberapa sorry to say, ya, mungkin masih agak sedikit mangkel sama dia. Berharap bahwa dia mendapatkan karma, berdoa bahwa apa yang dia lakukan ini buat yang tersakiti teramat dalam kalau aku lihat, ya. Mungkin kamu berpikir bahwa dengan apa yang sudah dia lakukan ya sudah pergi aja. Tapi kamu berharap bahwa nanti karma itu adil, karma itu ada. Kamu pasti akan berada di posisi tersebut, ya. Di sini kalau aku lihat dengan Ten of Pentacles, dia tuh sebenarnya masih merasakan bahwa nyamannya dia itu sama kamu, ya. Dan di sini terjadi salah pilih, ya. Ketika dia merasa nyaman sama kamu, mungkin dia ingin mencari kenyamanan yang lebih besar lagi. Tapi nyatanya dia nggak mendapatkan itu, ya. Yang terjadi adalah suram hidupnya di sini. Jadi kayak ada kesadaran tadi, ya, dalam heningnya dia atau dalam proses yang dia lakukan ketika dia sudah mencurangi kamu, meninggalkan kamu, ya. Ada hal-hal yang mulai tertutup di dalam diri dia. Katakanlah rezekinya mungkin mulai tertutup, kebahagiaannya mulai tertutup, ya. Yang tadinya shiny di sini sama kamu, sekarang apa yang dia kejar sesuatu yang apa ya, kayak blunder, ya. Nggak jelas statusnya seperti itu. Maka terjadilah yang namanya di sini terjerat dengan pilihannya tadi, ya. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin beberapa ada yang terjerat hutang, beberapa mungkin ada terjerat masalah, terjerat ini itu. Akhirnya dia serba salah sendiri. Itu, ya. Kembali flashback ke satu titik di masa lalu, ya. Nyamannya sama siapa? Seperti itu. Ketika bersama kamu mungkin dia merasakan banyak hal yang istimewa, banyak hal yang spesial. Tapi ketika sekarang sudah tidak bersama kamu, segala sesuatu dia harus lakukan sendiri, tertatih-tatih, ya. Biasanya kamu yang memberikan sesuatu, sekarang dia yang harus memberikan sesuatu.
Bahkan dalam situasi seperti ini sekalipun membuat dia mulai muncul yang namanya rasa malu terhadap diri kamu. Ada perasaan ingin menawarkan perasaan, ada perasaan ingin datang, ada ingin berkomunikasi, ada aja pokoknya keinginan dia untuk terkoneksi sama kamu, tapi kayak terpatahkan. Entah ini masalah ego atau memang dia malu. Ya. Apalagi kalau dia harus mengutarakan tentang tadi tower yang dia miliki, ambiarnya dia seperti apa, ya. Makanya di sini ada Hierophant, menyadari kesalahan demi kesalahan yang pernah dia lakukan, bukan sekedar kepada kamu tapi kepada seluruh kehidupan yang sudah dia lakukan, entah kepada orang lain, keluarganya atau siapapun juga. General banget lah, tidak tertuju pada kamu. Karena di sini besar sekali penyesalan dia sekarang tentang kehidupan yang sudah dia lewatin. Seperti kalau dia bisa ngomong tuh, aku kenapa ya dari hari ke hari kok gini-gini aja ya nggak berubah? Kenapa ya kok lagi-lagi terjerat dengan urusan begini? Lagi-lagi kenapa ya kok kayak udah niat mau berubah tapi kayaknya sulit? Itu ya. Oke, di sini ada Nine of Cups nih, ya. Pertimbangan tadi tentang salah pilih, ya. Nyaman sama kamu, nggak nyaman sama yang lain. Ya, di treatment sama kamu, terpaksa mentreatment yang lain. Akhirnya capek sendiri. Seperti itu. Terlalu banyak menyia-nyiakan sesuatu yang sudah kamu berikan. Ya, ini cupnya pontang-panting soalnya, nggak rapi. Kalau rapi itu berarti dia menghargai. Di sini dia banyak membuang-buang sesuatu. Artinya membuang pemberian kamu, penghargaan kamu, atau hal-hal lainnya. Ya, dan di sini ada Knight of Wands. Ini dua kartu keinginan dia untuk datang, tapi dia tahan loh, ya. Kenapa tadi? Entah itu gengsi atau memang dia malu sudah melakukan sesuatu yang mungkin saja menurut dia itu fatal banget dia lakukan. Harusnya kemarin tuh aku nggak gegabah melakukan itu. Mestinya aku tuh kemarin nggak sembrono melakukan hal tersebut kepada diri kamu. Itu, ya. Setelah melakukan yang namanya kompetisi, ya, baru dia bisa melihat suatu perbandingan lurus dengan mata yang tajam bahwa siapa sih yang lebih baik dalam kehidupan dia, atau siapa sih yang lebih baik di antara sesuatu yang dia bandingkan tadi atau seseorang yang dia bandingkan dengan kamu. Itu. Aduh, sebentar. Oke, kita lihat ya, apa sih yang membuat dia salah pilih? Emangnya kenapa dia sampai menurut dia tuh salah pilih? Apa yang terjadi gitu? Alasannya apa? Dia baru sadar kalau dia itu salah dalam memilih. Apa yang sudah dia alami? Ya. Oke, di sini ada Page of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of College atau Eight of Cup. Ada dua Eight of Cup ya. Ditinggalkan dia. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Kemudian di sini ini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Seven College atau Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Ada dua nih Knight of Wands ditimpuk sama Knight of Wands. Ya. Alasan dia kenapa dia merasa dia itu salah pilih dalam kehidupan dia, ya. Kenapa baru sadar kalau dia salah pilih? Karena di sini ya, ternyata nggak bersama kamu itu banyak perjuangan yang harus dia lakukan sendiri, ya.
Apalagi misalnya, ini kan tentang pilihan nih yang terlihat tadi salah pilih ya. Jadi mungkin selama sama kamu kan dia nggak capek-capek banget berjuang. Sama kamu nggak begini, nggak begitu. Banyak hal yang mungkin kamu manjakan ya. Sekalipun posisinya bukan berkaitan dengan masalah uang, tapi ketulusan kamu terlihat. Tapi ketika dia dengan pilihan yang satunya, dia harus berjuang mati-matian, berjuang sendirian. Seperti malah nggak dapat effort dari pilihan yang satunya. Itu. Even ini juga misalnya pun kalau bukan tentang pihak ketiganya, bukan tentang orang, bisa jadi tentang pekerjaan ya. Mungkin kerjaannya jadi repot banget, jadi capek banget. Ya, padahal mungkin jika ada yang berkaitan sama kalian tentang pekerjaan atau mungkin kalian join sesuatu investasi bareng, mungkin selama ini dia santai, kamu yang kerja keras. Sekarang ada kebalikan yang terjadi dalam kehidupan dia, ya. Eight of Cup di sini aku lihat dia ditinggalkan nih. Ditinggalkan sendirian, yang kemarin yang ngeghosting kamu atau ninggalin kamu, mengabaikan kamu, sekarang gantian. Dia diabaikan, dia ditinggalkan. Atau di sini juga terlalu banyak permintaan ya. Permintaannya dalam artian apa? Dia nggak sanggup lah menuruti permintaan dari yang satunya. Pilihannya tersebut. Mungkin pilihannya tersebut mengharapkan punya rumah mewah, punya ini, punya itu, atau permintaan hariannya juga kadang, jajan ini yuk, jajan itu yuk, beli cilok yuk, seblak yuk, segala macam. Satu hari aja jajannya udah berapa banyak gitu. Ditambah lagi mungkin dengan pilihannya ada perbedaan juga. Entah LDR lagi aja, nih ada laut soalnya, atau tadi tentang kasta lagi aja, atau tentang dia ngerasa bahwa dia sudah punya posisi di atas untuk memilih sesuatu itu, ternyata ada yang lebih di atas dia lagi. Minder lah dia, ya. Jatuhlah harga diri dia, seperti itu ya. Ditambah lagi di sini dengan Eight of Wands, mungkin beberapa di antara kalian masih banyak yang berdealing dengan seseorang yang player atau playing around, masih suka kenalan sana sini, masih hidupnya bergejolak dengan dunia sosial media, masih suka menjadi center of point di sini ya. Katakanlah yang tadinya dia udah bagus-bagus dapat kamu, tapi di sini mungkin kenalan-kenalan lagi dari sosial media, ujung-ujungnya dia yang di PHP, ujung-ujungnya dia yang punya ekspektasi yang besar, seperti itu. Makanya terjadi penyesalan ya. Ini lagi-lagi tentang pilihan, salah pilih. Ya, Seven of Cup ini sih, kalik juga cup ya. Salah pilih ya. Pilihan yang dia anggap itu adalah lebih baik, pilihan yang dia anggap lebih bagus daripada kamu. Ibarat mungkin dia melihat ada sebongkah berlian, gak usah sebongkah deh, kecil aja berlian. Ternyata sekali dia lihat, setelah dia cek dengan benar, ternyata itu bukan berlian, bisa jadi cuman permata atau cuman kaca yang di di carving ya kan, dipolis lagi seolah-olah itu adalah berlian. Artinya salah penilaiannya kuat sekali di sini. Berharap mendapat lebih, ternyata zong. Ya. Ada Knight of Wands di sini. Ini dia salah langkah. Ya. Terlalu gegabah dalam mengambil sikap, terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, terlalu pengennya sesuatu itu secara instan, seperti itu. Ya, walaupun mungkin pandangan dia tajam tentang visi misi kehidupan dia ke depannya. Oh, ini terlihat gemerlap, oh ini terlihat lebih ini, lebih itu. Tapi ternyata tadi ada zong itu. Akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa, stuck. Terlalu aktif atau terlalu ini nih orang ya. Terlalu overreacting menurut aku dalam mengejar sesuatu. Akhirnya sesuatu yang dia kejar tidak sesuai dengan harapan. Itu dia kenapa dia sampai merasa bahwa dia tuh sadar dia salah dalam memilih entah apapun pilihan tersebut, entah jalan hidup atau memang seseorang juga. Kita cek perasaan dia ke kamu gimana saat ini setelah dia sadar dia salah dalam memilih. Karena yang aku lihat sih kayak ada pingin menyampaikan penyesalan tapi maju mundur, malu, segan gitu, atau takut disemprot, atau takut ditagih sesuatu. Yang jelas ada hambatan aja. Kita cek ya perasaan dia ke kamu seperti apa setelah mengalami hal tersebut ya. Oke, di sini ada The Empress, perasaannya baru sadar nih, dia nyaman sama kamu. Kamu yang bisa membuat dia nyaman, tuh kan? Ada perbedaan usia yang paling banyak di sini dan drastis ya. Bukan main-main lagi perbedaannya, bukan setahun 2 tahun. Ada yang sampai di atas 5 tahun. Bahkan belasan tahun pun ada di sini. Banyak juga single parent di sini yang nonton. Kemudian di sini ada Three of Wands, perasaannya tuh pingin datang tapi kok kayaknya berat ya. Kayaknya jalannya panjang, berliku-liku. Ibarat orang melangkah 10 langkah nih baru 3 langkah ya.
Perasaannya pengen menyampaikan sesuatu, pengen action sesuatu, tapi ya harus sabar. Lagi mencari miracle dulu dia. Aries, Leo, Sagittarius. Ada langkah yang tertatih-tatih. Karena mungkin dia sudah terlalu gembar-gembor. Aku lihat juga ada ucapan-ucapan yang kayak seolah-olah tuh dia sok banget kemarinnya, bangga banget gitu, kayak tinggi banget ngomongnya. Kalau sekarang dia harus kembali ke kamu, ibarat kayak dia ngerasa kayak harus menjilat ludah yang sudah dia buang. Bilang sama dia, kalau buang ludah jangan di tempat yang kotor. Jadi mau jilatnya bingung kan? Ya, kemudian di sini ada Six of Coin tuh, perasaannya lagi sedih, butuh bantuan, butuh nasihat, motivasi, atau bantuan-bantuan lainnya. Ya, terjadi sesuatu tadi kan, mungkin ada kekurangan dalam hidup dia atau kesusahan lah dalam apa ya, mengejar sesuatu tadi. Ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Perasaannya minta dikasihani lagi nih sayang. Ai, sayang pula. Ya nggak apa-apa lah, aku sayang kalian semua. Banyak sekali. Aku ambil satu aja, yang satu. Ya. Kemudian di sini ada King of One ya. Perasaannya kalian masih memiliki ketertarikan dan memang ada keinginan untuk datang lagi. Aries, Leo, Sagittarius ya. Masih memiliki ketertarikan yang kuat, mungkin beberapa di antara kalian akan kedatangan dia atau akan dihubungin sama dia. Itu perasaan dia ke kalian. Tuh kan benar, mengganjal dia ya. Mengganjal sekali dan benar-benar memang pingin datang sama kamu, tapi kayak ini ya masalah bom waktu aja, kayak kentut yang lagi ditahan-tahan tuh, lagi rame orang, ntar keluar baru pes. Nah itu kayak gitu deh. Nanti ujung-ujungnya nggak kerasa, ya udah dia datang aja gitu, nggak bisa ditebak sih ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune atau Wheel of Fate ya. Perasaannya ke kamu, dia masih memiliki satu keyakinan kalau kamu someday akan memaafkan dia atau bahkan kamu akan menerima dia kembali. Dan dia di sini masih mengharap kalau dia bisa bertemu sama kamu karena baru dia sadari kalau kamu adalah orang yang bisa memberikan keberuntungan. Nah, baru tahu dia setelah melakukan suatu kompetisi. Ya, penyesalan selalu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Oke, energi dia secara keseluruhan di sini apa ini kebalik? Ada Ten of College atau Ten of Cup tuh pingin nyaman lagi sama kalian ya. Ada penyesalan pernah menghadirkan situasi third party ya, tuh dia nyesal sendiri waktu itu. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Ya, kenapa dia cuma memikirkan kenyamanan yang dia rasakan hanya sesaat, yang ujung-ujungnya itu adalah kenyamanan yang semu ya. Bahkan di sini dia merindukan kenyamanan yang mungkin itu dia rasakan adalah kenyamanan sesungguhnya yang kamu berikan. Gitu ay. Oke, kita cek zodiak ya. Gitu tuh nasib orang kalau suka mem-PHP orang, karmanya nanti juga dia di PHP lagi ya. Udah Leo, Pisces, makanya kalian juga jangan suka PHP-in orang. Taurus, Libra, nanti kalian di PHP-in lagi. Capricorn, Aquarius, and Virgo. Inisial nama, ada L, ada Y, ada Z, ada H, ada J, ada O, B, W, F, R, X, S, I. Ada 21, 18, 17, 28, 8. Kemudian ada 6, 4, 23, 19, 14. Bottom of the deck-nya 11. Ini kayak kisah aku punya asisten dulu tahun kapan ya.
Jadi dia ngerasa bahwa apa yang sudah aku ajarin itu akan membuat dia gampang cari kerja lagi. Jadi dengan soknya, alah katanya, aku pengen cari yang lebih lagi dari mami gitu. Ya mungkin aku nggak memberikan dia gaji yang lebih, menurut dia 5 juta mungkin kurang gitu ya. Jadi akhirnya dia pergilah. Tapi nggak tahan berapa bulan baru dia sadar. Di mana-mana dikasihnya 2,8 UMK Bali katanya. Pengen kerja lagi sama aku. Aku salah pilih kemarin, maaf katanya. Gitu. Gitu tuh orang kalau dikasih angin kadang-kadang suka nggak melihat ke bawah, yang dilihat ke atas terus. Kita lanjut tentang seni merawat sanubari. Ya, di sini ada halaman 107. Bila kau menyembunyikan rasa yang telah mati, maka bersiaplah menghadapi rasa sakit yang selamanya hidup. Wah, tajam kalimatnya. Luar biasa memang jika seseorang bisa menampilkan senyumnya saat menghadapi getir kehidupan. Dia bukan menyembunyikan kesedihan, melainkan dia tahu menangis bukan satu-satunya cara meluapkan kesedihan. Pendek, kita lanjut. Kamu tidak akan pernah menang jika mengejar sesuatu yang berlari lebih cepat dari kamu. Dia akan semakin menjauh dan membuatmu seperti seekor kura-kura yang tertinggal. Janganlah terburu-buru menginginkan sesuatu, berusahalah berjalan sesuai kemampuan dan tetap bergeraklah sampai dia berhenti. Sebab lebih baik kamu tertinggal di motivasi hujatan daripada berhenti diwarnai sanjungan. Ada masalah yang mengajarkanmu berbenah, bukan menyerah. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.